Selamat berjumpa kembali dengan saya di ruang dosen bersama Bu Eka. Kali ini kita akan membahas mengenai tulangan. Nah, tulangan yang kita bahas pada kesempatan ini memang khusus untuk tulangan yang dipakai pada elemen-elemen struktur beton bertulang. Oke, nah pada beton bertulang ada dua jenis pertulangan yang dipakai secara umum, yaitu berdasarkan kondisi permukaannya ada dua tulangan, yaitu jenis yang polos dan satu lagi adalah jenis yang deform. Ya, polos ini adalah kita temukan tidak sepanjang tulangan itu, ya, permukaannya itu mulus, ya, tidak ada garis-garis atau tidak ada tekstur. Ya. Nah, untuk tulangan polos umumnya terbagi menjadi dua, yaitu yang mutu BJTP 24. BJTP ini apa ya? BJTP. Nah, BJ-nya adalah B adalah untuk baja, J untuk baja tulangan polos, ya. T itu untuk tulangan dan P itu untuk polos. Ya, 24 ini menandakan mutunya. Yang mutu yang dimasukkan 24 di sini adalah F yield atau tegangan leleh minimum yang dimiliki oleh tulangan tersebut. Oke, nah polos yang berikutnya terdiri atas mutu BJTP 30 yang dengan tegangan leleh atau F yield minimumnya adalah 300 megapascal. Nah, untuk deform itu bisa kita lihat di sini ya, ada macam-macam bentuk deform, atau ada yang menyebutnya sebagai ulir, ada juga yang menyebutnya sebagai sirip. Ya, sirip atau ulir. Nah, untuk istilahnya juga macam-macam. Ada yang BJTD, D ini adalah untuk deform, ada juga yang memakai istilah BJTU atau BJTS. Ya, ada juga yang memakai baja tulangan sirip. Nah, mutunya sama, kode mutunya sama dengan polos, yaitu kalau dia memakai BJTD 24 artinya baja tulangan deform dengan mutu atau F yield minimumnya adalah 240 megapascal sampai seterusnya. Jadi ada sekitar 5 mutu untuk baja tulangan deform mulai dari mutu 24 sampai 50. Nah, ini bentuk siripnya juga macam-macam ya. Ada yang siripnya lurus seperti ini, ada yang lebih rapat, ada yang miring, ada yang berbentuk zigzag, ada yang berbentuk silang, ada yang berbentuk silang namun lebih jarang lagi. Nah, ini akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap lekatannya dengan beton yang berada di sekitarnya. Baja tulangan polos itu akan memiliki lekatan yang lebih kecil ya dibandingkan dengan baja tulangan deform. Oke, nah sekarang kita lihat yang mana sih yang paling sering digunakan di dalam proyek-proyek atau bangunan-bangunan sipil. Nah, yang paling sering digunakan untuk perancangan pada bangunan sipil adalah tegangan leleh minimum. Ya. Nah, tegangan leleh yang digunakan untuk struktur beton bertulang itu tidak boleh lebih dari 500, umumnya ya, tidak boleh lebih dari 550 megapascal atau bisa lebih kecil dari itu, atau 400 megapascal. Nah, kalau misalnya di atas 550 ya atau 500 MPa itu tidak bisa digunakan ya kecuali untuk tendon beton prategang. Oke. Nah, sekarang ini pada material tulangan ya. Nanti kita akan melihat ya pada baja tulangan hasil pabrikan tersebut ada berbagai tanda-tanda atau simbol-simbol. Nah, ini perlu kita kenali apa sih ya tanda-tanda atau simbol yang ada pada baja tulangan tersebut. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, pada bagian ini, yang ini adalah main ribnya, yaitu baja utamanya yang ini. Ya. Kemudian kalau ada tanda B, itu adalah initial of producing mill-nya. Ya. Lalu nomor 6 ini adalah bar size number atau nomor baja tulangannya. Ya. Nah, kalau
kita menggunakan standar Amerika, nah baja tulangan ini diberi nomor ya 6, 8 dengan data eh, diameternya sekian gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan langsung BJTP 10, kita beli BJTP 10. Nah, kalau di Amerika, nah saya mau beli baja nomor 6. Nah, tapi kemudian kita tahu kalau nilai diameternya berapa. Nah, ini steel type-nya apa ya. Nah, ini juga sama seperti ini. Ya, ada yang one line, ada yang two line ya. Nah, ini yang bentuk deformnya ya, deformnya seperti ini. Ya, deformnya begini. Nah, ini bentuk yang lain ya. Ini yang sering kita jumpai ya di pasaran dengan serip lengkung seperti ini. Nah, kalau yang modelnya begini, seripnya ini buatan Denmark ya. Oke. Nah, tipe-tipe yang umum digunakan pada baja tulangan untuk elemen-elemen non prategang ya, itu adalah baja tulangan ulir dengan menggunakan sistem hot roll. Ya, berarti bajanya dibentuk dalam kondisi panas. Nah, kemudian ada juga yang berupa jaring kawat yang dilas, nah, seperti ini. Ya, ini biasa banyak digunakan untuk dinding ataupun plat. Nah, ini untuk tulangan baja biasa yang banyak digunakan ya. Nah, data untuk luas, berat, dan dimensi untuk tiap-tiap tulangan ada bisa kita lihat pada tabel di bawah ini ya. Jadi dimulai dari diameter 8. Walaupun di pasaran ada juga kita menemukan diameter 6 ya. Nah, itu nggak boleh dipakai ya. Oke. Nah, ini di sini kita lihat kodenya kalau di pasaran Indonesia itu diameter D8, D10, 13, 16, 19, 22, 25, 32, 36 sampai 40 dengan data diameternya sesuai dengan kode. Ya, kalau misalnya diameter 13 berarti D-nya 13 berarti diameter nominalnya adalah 13. Dan luasannya seperti ini, tentu Anda tahu ya bagaimana cara mencari luasannya adalah seperempat pi d kuadrat. Ya, ini untuk mencari luasan untuk penampang baja tulangan. Nah, sedangkan beratnya juga akan berbeda-beda tentunya tergantung dari diameter atau luasan yang dimilikinya per kilogram per meter. Untuk setiap meter, maka berat diameter 8 adalah ini ya 0,395 kg atau 395 gram. Nah, ini seperti ini selanjutnya. Oke. Nah, kemudian dari segi standar yang lain, maka material untuk tulangan itu juga bisa kita bagi menjadi macam-macam berdasarkan standar ASTM. Ya. Ada ASTM mengatur standar untuk baja tulangan adalah ini ya, menggunakan ASTM A615 atau standar Specification for Deformed and Plain Billet Steel Bars. Itu standar atau spesifikasi standar untuk tulangan baja dengan kondisi polos dan deform atau ulir. Nah, menurut ASTM itu mutu untuk baja ini ASTM 615 ada dibagi menjadi 3 yaitu mutu 60 dengan kuat leleh atau F-yield lelehnya adalah 400 megapascal. Nah, ini umumnya digunakan untuk gedung dan jembatan. Kemudian mutu 40 ya, F-yield 280 ini sifatnya lebih ductile ya. Yang lebih ductile. Dan mutu 75 ini jika F-yieldnya lebih besar dari 500 besar ke atasnya 500 megapascal. Nah, ada juga ASTM A616 itu mengatur mengenai tulangan baja untuk rail steel bars, dan ada juga yang ASTM A706 itu mengatur mengenai baja tulangan low alloy ya, yang sifatnya ini akan lebih ductile pertama, kemudian memiliki panjang minimum untuk kondisi lelehnya itu sangat besar ya. Itu regangan shrinkage-nya dibagi dengan regangan lelehnya adalah besar dari 5. Mana yang yield plate Q itu adalah ini. Kalau misalnya kita punya diagram tegangan dan regangan ini, maka bagian yieldnya ini lebih panjang dibandingkan dengan baja biasa. Nah,
low alloy steel bars ini adalah suatu keniscayaan ya bahwa kita harus pakai ini untuk bangunan yang tahan gempa. Nggak boleh kita pakai yang tidak ductile ya untuk bangunan yang tahan gempa. Karena kenapa? Karena kalau kita memiliki suatu baja itu memiliki kondisi atau tegangan leleh yang panjang, memiliki kemampuan deformasi yang besar, maka nanti pada saat misalnya baja suatu bangunan kita ini berdeformasi ke kiri dan ke kanan, maka nanti dia akan mampu menyediakan deformasi yang mencukupi tanpa mengalami kerusakan. Ya. Nah, itu kenapa kita harus menggunakan low alloy steel bars. Nah, ini adalah tipikal untuk kurva tegangan regangan pada berbagai jenis tulangan. Ya, kita bisa lihat ya untuk bagian elastisnya ya sama. Modulus elastisitas baja itu adalah ES baja itu 200.000 megapascal. Ya, 200.000 megapascal. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa diagram tegangan regangan pada kondisi elastisnya berhimpit yang bersama. Ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat bagian yang lain di sini ya. Baja dengan mutu 40 atau 50 itu akan memiliki ya tulangan dengan regangan leleh yang lebih besar. Nah, ini artinya yang ini lebih datar dibandingkan yang lain. Nah, demikian juga dengan kita bisa lihat kemampuan dari EVIL 40 itu memiliki kemampuan untuk meregang atau berdeformasi jauh lebih besar dibandingkan dengan EVIL 50, EVIL 60, 75, sampai nanti 95. Ini artinya apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa semakin tinggi kuat ultimate ya suatu baja, maka kekuatan suatu baja, maka kemampuannya untuk berdeformasi malah semakin kecil. Ya. Nah, ini apa? Ini kalau kita lihat untuk memahami diagram tegangan regangan tadi, maka kita harus cek ya, harus bisa membedakan bagaimana tulangan baja yang ductile atau mampu meregang dengan baik ya, baik untuk bangunan gempa dengan yang tidak ya. Nah, kita bisa lihat dari apa tadi? Dari sini ya, dari kemampuannya untuk meleleh. Ya, ini adalah bagian lelehnya ya. Sini kalau kita bisa lihat bahwa tulangan yang memiliki duktilitas yang baik itu memiliki regangan leleh yang lebih panjang dibandingkan dengan yang tidak. Nah, sedangkan untuk modulus elastisitasnya, modulus tangannya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, maka nilainya adalah sama yaitu 200 megapascal. Ini yang bersama lah ya dengan yang tadi. Yang di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa suatu baja dengan tegangan regangan yang berbeda antara baja yang diproduksi dengan hot roll atau dibentuk dalam kondisi panas, dan ini adalah canai dingin atau cold work ya, di mana dia memiliki baja tulangan yang dibentuk dalam kondisi dingin. Nah, bedanya apa? Ya sama seperti tadi itu di sini. Nah, bahwa tidak terdapat kalau untuk yang dingin yang dibentuk dalam kondisi dingin kita tidak bisa melihat titik lelehnya yang jelas ya. Ini tidak jelas. Kalau ini kita bisa lihat ada titik lelehnya yang jelas di sini ya. Ya, ini enggak. Nah, itu bedanya. Nah, kalau misalnya ini regangan lelehnya ya untuk mengetahui tegangan lelehnya berapa pada kondisi yang tipe hot roll itu mudah sekali kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa ambil nilai tegangan lelehnya adalah sekiannya di garis tegangan leleh atau regangan leleh ini. Namun kalau untuk cold work karena tidak jelas ya regangan lelehnya, maka mau tak mau kita harus ambil dia pada 0,2% tegangan. Kita ambil di sini, lalu kita tarik garis lurus ke atas. Coba lihat garis biru ini ya. Ini adalah garis merah adalah garis elastis dari tegangannya. Nah, sedangkan yang ini adalah garis referensi yang kita ambil dengan patokannya adalah 0,2% dari regangan, lalu kita tarik ke atas sejajar dengan garis elastis ini. Nah, potongan ya garis ini, garis biru ini, jika memotong garis merah, disinilah nilai tegangan leleh yang kita ambil untuk baja dengan tulangan dibentuk dingin. Ya. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Nah,
seringkali baja itu disederhanakan ya, kalau tegangan leleh baja itu kita sederhanakan hingga hanya sampai di FYO-nya ini ya, kita ambil saja lurus. Nah, ini nggak begitu berarti ya, karena tegangan yang menjadi patokan untuk perancangan itu adalah tegangan melelehnya ya. Nah, berikutnya selain setelah mengenal jenis-jenis baja di atas, maka berikutnya apa? Kita mengenal apa yang disebut dengan bagaimana cara mendapatkan nilai tegangan leleh tadi, yaitu dengan cara melakukan pengujian tarik. Ya, kita lakukan pengujian tarik pada baja. Ya, kita lakukan pengujian tarik untuk mendapatkan nilai tegangan tarik dan tegangan lelehnya. Nah, yang perlu diingatkan di sini ya, bahwa penggunaan baja tulangan yang tidak ber-SNI tidak memenuhi kriteria SNI 205/2017 itu dapat diancam secara pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Ya, ini adalah pengujian tarik untuk mendapatkan apa tadi? Tegangan lelehnya dan tegangan tariknya. Sedangkan ini apa? Ini pengujian namanya pengujian lengkung. Ya. Di baja ini kita posisikan secara horizontal, lalu kemudian dengan aparatus tertentu seperti ini, lalu kita tekan sehingga nanti kita bisa mengamati secara visual apakah terjadi retakan pada baja tulangan saat dibengkokkan sampai dia mencapai derajat 180. Nah, seperti ini. Ini ciri-ciri ya, bagaimana retakan yang terjadi pada baja ya, yang tidak lolos uji lengkung. Ya, tidak boleh seperti ini ya, kalau misalnya baja itu tidak lolos uji lengkung, tidak memenuhi SNI. Oke. Nah, ini adalah masih yang tadi ya, kita bahas lebih detail mengenai uji lengkung ya. Uji lengkung tekan atau bending test itu sering diabaikan karena sifatnya yang kualitatif. Namun pengujian tersebut dapat memberikan informasi yang sangat penting terhadap kualitas baja tulangan untuk keperluan pelaksanaan. Saya di sini Anda bisa lihat ya, pada saat baja tulangan itu diuji lengkung, kita bahwa pada baja tulangan pada bangunan itu banyak dilengkungkan untuk banyak keperluan ya, misalnya untuk membentuk sengkang ya, untuk membentuk kait sengkang, untuk membentuk kait pada tulangan ya, ini dilengkungkan. Nah, ini seharusnya ya kita harus cek ya, apakah baja tersebut mengalami retak. Kadang kita temui dia mengalami retakan seperti ini. Nah, kalau misalnya dia bagus, maka bagian sini tidak akan mengalami retakan ya pada saat dilengkungkan. Nah, kita nggak mau ya bagian yang penting ini yang akan menyediakan hook atau kait antar baja tulangan itu gagal di bagian di sini akibat kelengkungan atau pekerjaan melengkungkan tadi. Ya. Oke. Baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait baja tulangan yang dipakai pada elemen-elemen beton bertulang. Oke. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Pesan saya, silakan di komen atau ditanyakan beberapa pertanyaan yang jika dirasa perlu pada bagian komen. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Selamat siang.